Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Arsono di Lampung. Selamat mendengarkan konten saya yang terbaru ini. Ini saya bercerita tentang anak saya. Jadi saya mengintip anak saya yang lagi belajar yang namanya cryptocurrency. Jadi cryptocurrency itu apa sih gitu ya? Ternyata banyak orang yang belum tahu. Lah ini konten yang ini cocok untuk pemula atau untuk yang belum mengerti tentang cryptocurrency. Jadi silakan didengarkan dan jangan lupa subscribe-nya. Nah, cryptocurrency itu apa gitu? Jadi cryptocurrency itu perlu saya jelaskan. Cryptocurrency itu adalah mata uang virtual yang digunakan di seluruh dunia. Nah, ini sudah saatnya kita harus tahu tentang cryptocurrency karena dunianya ini sudah ada perbedaan ya. Saya sekarang umurnya 58. Kalau dulu aku bisnis atau cari uang itu dagang misalnya ya, saya dagang toko sembako dengan omset pernah juga sampai 30 juta sehari, 50 juta sehari. Tapi sekarang zamannya sudah berubah, jadi kita juga harus belajar, terutama anak-anak kita ini harus belajar tentang bisnis atau cara yang terbaru lewat online. Jadi salah satunya ini yang akan saya jelaskan yaitu tentang cryptocurrency. Dan ternyata untuk menjalankan cryptocurrency itu tidak mudah. Jadi Anda harus paham apa itu cryptocurrency. Jadi setidak-tidaknya itu mengenal 10 nama cryptocurrency, karena cryptocurrency di dunia ini banyak sekali ya, di ribuan. Bahkan itu ada yang kripto yang sudah dirilis di pasar bebas, ada juga kripto yang masih abal-abal. Jadi itu harus kita tahu. Nah, lebih sedihnya kalau baru belajar kripto nggak taunya ketemu kripto yang abal-abal. Lah itulah duit bapak ibu ini hilang. Nah, itu banyak kejadian yang seperti itu. Kemudian biar saya melanjutkan ya, jangan lupa di subscribe, like, and share. Kemudian kembali ke masalah tentang belajar cryptocurrency tadi, supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak atau yang maksimal. Kalau banyak ini ya relatif, yang maksimal gitu kan lah. Yaitu apa saja ya yang harus kita miliki ya. Yang pertama itu, jadi apapun bisnisnya Anda harus punya mentor, baik itu MLM, baik itu cryptocurrency, baik usaha-usaha konvensional yang lain. Ini wajib punya mentor karena banyak sekali orang yang gagal. Bahkan orang itu sudah sukses, tapi ketika tidak punya mentor, tidak punya tempat untuk konsultasi, akhirnya walaupun pernah sukses itu akhirnya bisa juga gagal. Kemudian kalau untuk di cryptocurrency itu yang wajib Anda pelajari awal, jadi jangan langsung berinvestasi. Pelajari aja dulu tentang cryptocurrency itu bisa melalui YouTube. Banyak sekali di YouTube tentang cryptocurrency. Kemudian yang pertama itu, kedua harus punya mentor. Kemudian jadi harus mempelajari juga yang namanya indikator. Jadi indikator ini penting untuk menentukan Anda akan rugi atau akan untung, kapan harus menjual, kapan harus membeli. Itu harus mengerti tentang indikator masing-masing cryptocurrency. Jadi beda kripto indikatornya ya beda-beda gitu. Itu harus dipelajari dulu. Kemudian harus bisa membaca grafik perjalanan sejarah kripto itu sendiri, siapa pemiliknya misalnya, atau perjalanan kripto itu sudah diterima di pasar bebas atau belum.
Nah, itu harus menjadi bahan-bahan pertimbangan. Kemudian tidak boleh ambisius. Jadi kalau kita ambisius biasanya itu ya gagal gitu loh. Kemudian jangan mudah panik. Artinya ketika Anda memutuskan membeli cryptocurrency apa gitu ya, namanya apa, misalnya aku nggak menyebutkan nama kriptonya, misalkan Bapak udah membeli itu kemudian kebetulan hari itu turun, itu nggak usah panik, ya ditunggu aja naiknya gitu. Kalau sudah naik baru dijual. Tapi kalau panik masih turun rugi dijual, ya itulah duitnya hilang gitu loh. Jadi nggak boleh panik. Makanya kalau mau main kripto itu setidak-tidaknya duitnya itu harus duitnya sendiri, jangan pinjem duit panas. Jadi lebih baik kita main kripto itu diawali dari misalnya 100.000 atau 1 juta, terus nanti bisa berkembang menjadi banyak. Itu lebih baik itu daripada cari pinjaman modal di bank kemudian untuk main kripto. Itu ya salah besar, itu nanti duitnya habis. Kemudian kalau kita main walaupun kecil, kalau pakai duit sendiri itu pikiran kita kan bisa menjadi tenang. Jadi ketika kita membaca indikator dan lain sebagainya tadi tidak panik, tidak mudah panik. Nah, itu tidak mudah panik, tidak terlalu ambisi, itu salah satu faktor penentu kita bisa mendapatkan bonus yang besar. Ya, itu salah satunya itu. Jadi kita lebih baik menjalankan modal kita sendiri ya, daripada kita menjalankan modal duit orang. Tapi ya namanya jalankan duit orang ya Pak, kalau untung kita nggak dapat apa-apa atau dapatnya juga sedikit, kalau rugi duitnya hilang itu loss, kita dicibir. Jadi lebih baik main sendiri aja. Bagi yang belum paham ya bisa belajar lewat YouTube. Nah, tapi nanti sekitar 6 bulan lagi, bulan 6 lah ya, itu nanti akan saya lihat perjalanan anak saya main kripto. Kalau nanti memang sudah ilmunya sudah cukup dan terbukti sudah dapat profit yang memadai, nanti ada rencana mau membuat kursus itu. Kemudian buat yang baru percaya, baru yang tahu tadi, jangan mudah percaya dengan orang yang diiming-imingi katanya ada robot itu. Nah, jadi robot itu coba sih kita berpikir sendiri ya, kalau memang itu ada robot yang bisa membaca indikator kripto mana yang mau turun, kripto mana yang mau naik, lo ngapain kok dijual gitu loh. Dipakai aja sendiri kan jadi kaya raya seperti konglomerat yang ada di luar negeri itu, yang ngapain dijual-jual gitu. Logikanya seperti itu. Tapi silahkan Bapak Ibu, ini semuanya ini memang butuh pengalaman. Jadi kalau kita belum menjalaninya ya pengalamannya itu kan tidak ada. Kalaupun ingin mencoba yang pakai robot ya jangan lebih lah dari 200.000. Pokoknya masih di bawah 500.000 ya silahkan aja supaya mengerti perjalanannya. Kalau yang robot itu seperti apa, kalau main sendiri itu seperti apa. Jadi kalaupun terjadi loss atau duit kita hilang, jadi nggak akan jadi jatuh miskin. Karena saya juga pernah diiming-imingi ya duit saya hilang kok 200 juta. Seiring perjalanan waktu dipelajarilah kripto ini dengan anak saya. Ya alhamdulillah setelah paham tentang indikator dan lain sebagainya itu akhirnya ini bisa mendapatkan profit. Nah, itu dulu yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang perlu juga saya infokan, jadi anak saya mulai belajar kripto ini kan baru 1 bulan. Itu yang saya lihat sudah bisa mendapatkan profit ya antara 75% dari modal. Jadi kalau melihat perjalanan itu, jadi kalau memang sudah menguasai tentang kripto, tentang indikator dan lain sebagainya, kita juga harus selalu mendapat informasi para
triliuner itu seperti Tesla, Alibaba, pemilik Facebook dan lain sebagainya itu, dia itu apa sih yang lagi dikerjakan, dia itu belinya kripto yang namanya apa, itu yang harus kita selalu mengikuti itu berita-berita itu. Kalau kita nggak mengikuti itu, kita ambil keputusan sendiri, itu bahaya. Jadi setidaknya dikonsultasikanlah kepada mentor-mentor yang atau yang sudah berpengalaman tentang cryptocurrency. Nah, itu nanti kalau Anda ditawari tentang kripto, apapun namanya itu, nah itu konsultasikan dulu ya sama saya. Boleh nanti saya tak tanyakan ke anak saya, kriptonya ini termasuk legal atau ilegal, kripto bodong atau kripto yang sudah dirilis di pasar bebas, nanti biar bisa mendapatkan informasi dari kami. Kemudian masalah nanti Bapak jadi beli atau tidak itu urusan Bapak. Kalau sudah saya kasih tahu tapi Bapak tetap beli, kalau itu masih abal-abal tapi ingin mencoba beli, ya silakan aja, duitnya Bapak sendiri. Tapi saran saya kalau sudah bilang jangan, ya jangan beli, biar duit Bapak Ibu itu tidak hilang. Nah, itu aja yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Kemudian untuk mendengarkan konten saya berikutnya itu silahkan di-subscribe dulu, biar aku nanti ada informasi apa saja nanti akan saya jelaskan melalui konten. Jadi saya itu sekarang yang lagi saya rintis dengan anak saya yaitu cryptocurrency. Bahkan karena aku sudah yakin ini aku mau jualkan tanah 1 kapling. Nanti duitnya saya kasihkan anak saya untuk main kripto, karena saya sendiri main kripto nggak boleh sama anak saya. Saya hanya disuruh menekuni dunia multi level. Jadi nanti bonus dari multi level itulah yang akan digunakan untuk main cryptocurrency seperti itu. Karena kalau megang kripto kemudian MLM itu nanti pikirannya pecah. Jadi kalau mau kripto ya kripto, kalau mau MLM ya MLM, kalau main saham ya saham gitu ya. Karena dunia trading itu ternyata bermacam-macam, Pak. Jadi ada forex, ada cryptocurrency, ada saham, macam-macam itu jenisnya. Jadi kita mau memilih yang mana, dipilih salah satu, dipelajari sampai matang, baru kita berinvestasi di situ. Dan yang paling bagus itu kita itu terutama cryptocurrency itu main sendiri aja, jangan mempercayakan, jangan duit kita diserahkan ke orang lain kemudian kita tinggal terima bonus sehari 7%, 4%, 1%, bermacam-macam tuh di luaran sana tawaran-tawaran atau iming-iming seperti itu. Ya itu hati-hati ya, kalau mau aman main sendiri, dipelajari ya gitu. Belajar lewat YouTube atau ikut kursus, nanti mudah-mudahan bulan 6 nanti akan jadi kursus itu diadakan di Lampung ya, untuk anak saya nanti yang mau membuat kursus itu 1 hari aja udah bisa. Kemudian untuk belajar lebih lanjut nanti dibuatkan grup WA tentang belajar kripto. Jadi yang wajib itu harus offline ikut 1 hari, untuk selanjutnya bisa online. Nah seperti itu. Nah itu aja tentang cryptocurrency yang saya jelaskan ya. Nanti informasi untuk yang selanjutnya bisa saya jelaskan di konten yang berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua supaya tidak gagal dalam menjalankan bisnis cryptocurrency. Silahkan kunjungi konten saya yang lain. Kontennya Harsono Tajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.